Berarti setelah orang Kristen tidak boleh ada yang bodoh, karena Roh Kudus yang di dalam kita itu mengajar kita tentang segala sesuatu. Yang kedua ini dasar. Berarti, jawab baik-baik ya pertanyaan saya ini. Kalau fungsi Roh Kudus yang berikut adalah selalu mengingatkan kita akan semua firman yang diucapkan, firman-Nya Tuhan Yesus, berarti boleh tidak orang Kristen alasan, aduh aku lupa ya firman ini. Coba jawab, boleh tidak? Coba jawab lagi. Ayo, boleh tidak? Kalau kita lupa, ada siapa? Roh Kudus yang bagaimana mengingatkan kita. Saya tanya, apa firman Tuhan tanggal 20 April yang lalu? Itu hari Minggu. Mengapa firman yang baru 2 minggu lebih 4 hari? Saya ingat betul, 20 April itu hari Minggu. Minggu lusa baru 3 minggu. Jadi minggu kemarin baru 2 minggu, ditambah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini baru hari Kamis, baru 2 minggu. Jadi 18 hari. Sudah lupa. Tapi jujur, mengapa firmannya tetangga yang 20 tahun lalu masih ingat? Loh, betul? Saya mau pakai istilah ini. Jadi firman itu enggak hanya firman Tuhan. Ada firman tetangga, ada firman mama mertua, ada firman polisi, ada firman siapa lagi. Ngerti maksud saya? Jadi kenapa kalau omongan orang itu kok hafal sampai sekarang? Jujur ya, mantu-mantu perempuan ini, siapa yang masih ingat omelannya mama mertuamu? 40 tahun yang lalu pasti masih ingat. Dan mertua sudah mati 23 tahun yang lalu. Itu kan luar biasa. Loh, boleh gak saya beri contoh ini? Siapa ingat firman tetangga 16 tahun yang lalu? Gak ada hujan, gak ada angin, gak ada bak, gak ada bu. Tiba-tiba keluar rumah dia ngisung-ngisung babi kon ya. Loh, apa salahnya? Orangnya sudah mati 6 tahun yang lalu, tapi firman itu masih nyantol di kuping. Itu sebabnya firman Tuhan gak pernah dapat tempat. Sebab kuping kita penuh dengan firman-firman yang lain. Malam ini koro ono kupingmu kabeh. Bersihkan kuping itu supaya ada tempat buat firman Tuhan Yesus. Masa baru 18 hari sudah lupa khotbah apa? Berarti Roh Kudus hanya kita pakai untuk berbahasa roh. Roh Kudus tidak kita beri kesempatan bekerja semau-maunya. Ini baru 2. Ada ratusan di kitab suci kita tentang fungsi Roh Kudus. Baru 2. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Kalau setiap tahun hanya rutin merayakan Pentakosta, doa Jumat 10 malam atau berapa hari, tapi tidak ada pertumbuhan dalam hidup Kristen itu, betapa sedih Roh Kudus itu. Karena fungsinya kita berangus, kita taat. Jadi Roh Kudus itu mengajar kita. Lagi saling tentang berapa hal? Lali mana? Belum saja. Tentang berapa hal? Segala sesuatu. Yang kedua, Roh Kudus fungsinya apa? Mengingatkan akan semua, akan semua yang kufirmankan kepadamu. Semua
tanpa terkejut. Mari kita lihat lebih jauh. Mengapa Kristen itu bisa lebih banyak yang bantu, yang bonsai daripada yang bertumbuh? Maaf saudara, kalau betul-betul bonsai itu luar biasa. Makin tua, makin cebol, makin mahal. Nah, tapi kalau Kristen bonsai itu mainannya setan itu. Bertahun-tahun jadi Kristen gak ada pertumbuhan dalam hidup kita. Saya lanjut. Kalau Roh Kudus itu kerjaannya mengajar, berarti sebetulnya gereja itu bentuknya apa? Kalau Roh Kudus itu fungsi utamanya mengurapi dan mengajar, berarti gereja itu seharusnya berbentuk kebaktian atau sekolah. Itu yang saya maksud. Coba jawaban. Sekolahan, bukan kebaktian. Karena Roh Kudus ngajar. Dan memang begitu. Baca 28 kisah para rasul, 28 pasal, ya, nanti di rumah. Semua yang percaya Yesus dan mengikuti Dia, Kisah Rasul menulis mereka adalah murid-murid, betul? Bukan orang Kristen. Kata Kristen hanya muncul sekali di pasal 11. Tapi seluruh kisah para rasul bicara tentang murid. Jadi kita ini murid, saudara. Sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara, hebat sekali sekolahnya Roh Kudus itu. Tidak ada sekolah di dunia kayak sekolahnya Roh Kudus. Seperti sekolah Roh Kudus ini tidak ada sekolah lain. 3 ada sebut, ada banyak, tapi 3 ini karena waktu. Nomor 1, semua sekolah di dunia untuk daftar itu pasti ada umur minimum tidak. Sama jawab, ada. Nah, sekolahnya Roh Kudus itu nggak ada batas umurnya. Jadi kalau ada kakek-kakek umur 78 tahun baru bertobat, dia harus masuk TK dulu dengan Roh Kudus karena baru belajar. Ini sekolah yang luar biasa. Yang kedua, Roh Kudus ini sekolahnya dasar. Semua sekolah di dunia, perguruan tinggi yang saya maksud, juga SD, SMP, SMA ada batasan. Kalau ujian ulangan lagi, nggak lulus yang pertama, siapa tahu di semua perguruan tinggi batas maksimum seorang mahasiswa ujian 1 mata kuliah itu berapa kali? 4. Kalau 4 kali ujian mata kuliah yang sama dan tidak lulus, maka DO, drop out, betul? Begitu pula SMP, SMA ada batasnya berapa kali boleh, saudara tidak boleh. Berarti nggak niat sekolah. Tapi sekolahnya Roh Kudus ini luar biasa. Nya itu nggak ada batasnya. Saya mau tunjukkan ini kepada saudara. Saya menemukan soal-soal dasar, ya, seperti di Indonesia kalau ada raport masih SD, SMP, SMA. Saya mesti ingat raport dibagi 3 kolom, bukan? Nah, kolom yang paling atas itu ada 3 mata pelajaran yang harus tidak boleh tidak lulus. Apa saja yuk? Agama, yuk, sejenis PMP, apalagi bahasa Indonesia. Itu pasti ditanya. Nah, ini pelajaran dasar. Saya menemukan pelajaran dasar dari sekolah Roh Kudus